Kalian perhatikan tulisan yang satu ini dari Polemikus Muslim. Saya rasa bahwa Polemikus Muslim ini bagi mereka yang pertama harus dilakukan itu yang penting mulutnya besar. Kalau masalah berpikir otaknya tuh belakangan. Yang penting mulut dulu. Sehingga lahirlah tulisan seperti ini. Mari renungkan dengan akal sehat. Paulus muncul setelah seratusan tahun Yesus tiada. Paulus tak pernah berjumpa Yesus. Paulus adalah pendusta. Selanjutnya Oten mentuhankan Yesus, tapi menjalankan ajaran Paulus. Bagaimana bisa? Gila bukan? Pendusta mengikuti pendusta. Kalau kamu buta huruf soal iman Kristen, tidak usah, jangan coba-coba untuk berbicara tentang iman Kristen. Karena kalau kita balik menyerang imanmu, nanti kamu teriak-teriak penistaan agama. Oke, kita anggap saja bahwa apa yang dikatakan oleh Polemikus Muslim ini benar, bahwa ini hanya untuk sebuah argumen ya. Rasul Paulus itu muncul setelah 100 tahun setelah Yesus tiada, dan dia menganggap bahwa Rasul Paulus pendusta. Karena hal itu muncul 100 tahun lalu memberitakan Yesus, menuhankan Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya begini, kalau kamu menggunakan standar itu, untuk para polemikus Muslim dimanapun berada, kalau kamu menggunakan standar itu, coba kita balik standarnya. Kenapa kamu mempercayai orang yang muncul 700 tahun kemudian setelah Yesus? 100 tahun kita masih bisa, oke, 100 tahun itu jangka waktu yang masih dekat lah. Tapi ini 700 tahun kawan. 700 tahun setelah, kita anggaplah paling kecilnya tuh 600-an tahun setelah peristiwa Yesus. Bagaimana bisa kamu mempercayai peristiwa atau berita 600-an tahun kemudian, tapi kamu menolak berita dari yang paling dekat tahunnya dengan peristiwa tersebut? Itu bagaimana bisa? Itu logikanya di mana? Tapi untuk pengetahuan saudara-saudaraku Muslim yang mencari kebenaran, Rasul Paulus itu hidup sezaman dengan Yesus, bahkan bisa dikatakan seangkatan dengan para murid Yesus. Bertemu dengan para murid Yesus, melakukan sidang tentang ajaran dengan para murid Yesus. Dan saya rasa bahwa tidak mungkin Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus, karena Yesus pada zaman itu adalah sosok yang sangat berpengaruh di kalangan orang-orang Yahudi, bahkan di seluruh area Kekaisaran Romawi. Kalian bisa baca saja. Dan saya rasa bahwa pengaruhnya Yesus Kristus itu pasti membuat Rasul Paulus juga pernah bertemu dengan dia, dan bahkan mungkin penasaran dengan ajaran dari Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus itu hidup sejaman dengan dia, dengan Tuhan Yesus. Jadi untuk saudara-saudaraku Muslim, daripada kalian berbicara tentang iman Kristen secara salah dan memperlihatkan ketololan kalian, mending dalami dulu iman kalian, baru kalian ajarkan tentang iman kalian. Bagaimana bisa tiba-tiba peristiwa yang dicatat oleh sejarawan, seorang yang bernama Yesus Kristus disalibkan, mati, dikuburkan, lalu bangkit naik ke sorga. Bisa, kenapa 600 tahun, 700 tahun kemudian kisahnya berubah dengan tidak disalibkan lalu digantikan? Siapa yang menggantikan? Itu saja kalian bingung. Jadi ayolah, dalami dulu iman kalian, sempurnakan dulu agama kalian, sempurnakan dulu kitab kalian yang membutuhkan hadis, membutuhkan tafsir untuk menjelaskan isinya. Katanya sempurna, tapi ya sudah, sebelum kalian berbicara tentang iman orang lain. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.